Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali belajar untuk membahas soal-soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling untuk mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Nah, mari kita bahas beberapa soal. Jadi untuk soal-soal ini ada yang request dari teman-teman. Mari kita bahas, semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Untuk soal yang pertama, seorang konseling datang menangis tetapi tidak mau bercerita apa yang membuatnya menangis. Sedih sehingga datang kepada konselor. Sampai 45 menit berlalu, konseling juga hanya menangis tanpa mau berbicara. Meski konseling tidak mau berbicara, konselor tetap menunggu konseling sambil mengerjakan tugas-tugas yang lain. Perilaku konselor, dalam ini ditanyakan adalah konselor ya. Perilaku konselor yang demikian menggambarkan A. Ketidakpekaan konselor karena tidak merasakan penolakan konseling. B. Komitmen profesi yang tinggi karena lebih dari 45 menit tetap fokus melayani konseling. C. Komitmen profesi yang rendah karena melayani konseling sembari mengerjakan pekerjaan lain. D. Kepekaan konselor tinggi sehingga bisa melayani konseling sambil mengerjakan tugas-tugas lain. Nah, di sini adalah konselor tetap menunggu konseling sambil mengerjakan tugas-tugas yang lain. Jadi dalam perilaku ini maka komitmen profesi yang rendah karena melayani konseling sembari mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kita kembali ke soal selanjutnya. Seorang siswa SMP kelas 9 datang ke ruang BK mengeluhkan ketergantungannya pada narkoba yang setahun terakhir ini rutin dia konsumsi. Konseling sudah beberapa kali mencoba mengurangi ketergantungan tersebut tapi selalu gagal. Dia takut terbuka pada orang tuanya karena sudah sering mencuri uang di rumah dalam jumlah yang cukup besar. Konseling juga takut dikeluarkan dari sekolah. Tindakan konselor adalah membujuk konseling agar segera mengundurkan diri sambil menegaskan akan melaporkan ke polisi jika tidak segera keluar dari sekolah. Dari aspek etik layanan, tindakan konselor tersebut adalah A. Salah karena mengorbankan masa depan dan hak-hak konseling untuk mendapatkan pendidikan yang layak. B. Benar karena tindakan konselor dilandasi oleh niat yang baik, yaitu menjaga nama baik sekolah dari pencemaran. C. Salah karena konselor menutup-nutupi perilaku konseling yang bisa dijadikan bahan belajar bagi siswa lainnya. D. Benar karena tindakan konselor diniatkan untuk menjaga kerahasiaan konseling sehingga nama baik konseling dan keluarganya terjaga. Dan tindakan konselor ini adalah membujuk konseling agar segera mengundurkan diri sambil menegaskan akan melaporkan ke polisi jika tidak segera keluar dari sekolah. Jadi apa yang dilakukan konselor ini yaitu yang A, salah karena mengorbankan masa depan dan hak-hak konseling untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita lanjutkan kembali. Di suatu SMA tersedia leaflet berbagai perguruan tinggi dan perusahaan serta instansi kedinasan, LCD proyektor dan laptop. Dinamika kelompok pada layanan bimbingan klasikal bisa dimunculkan dengan memadukan metode dan media tersebut dengan urutan A. Guru menugaskan siswa secara berkelompok mencermati dan mendiskusikan leaflet perguruan tinggi dan perusahaan serta instansi kedinasan. Masing-masing siswa merencanakan karir pasca SMA dan menayangkannya di kelas untuk direspon teman-temannya. B. Guru membacakan berbagai leaflet berbagai perguruan tinggi dan perusahaan serta instansi kedinasan, menugaskan setiap siswa mengidentifikasi perguruan tinggi untuk kelanjutan studi. C. Menugaskan siswa untuk menayangkan rencana kelanjutan studi masing-masing, kemudian menugaskan masing-masing siswa mencermati leaflet yang tersedia. D. Menugaskan siswa mencermati berbagai leaflet yang ada, kemudian melayani siswa secara individual dalam individual planning. Nah, di sini adalah memadukan metode dan media tersebut. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah yang A ya.
Jadi selain ini berdiskusi leaflet juga mereka menayangkan di kelas. Jadi menggunakan LCD, proyektor dan juga laptop. Nah, kita kembali ke soal berikutnya. Seorang konselor datang untuk meminta bantuan konselor. Konselor sadar bahwa 60 menit yang akan datang, dia harus rapat penting bersama guru dan kepala sekolah. Tindakan yang tepat konselor adalah A. Menolak permintaan konselor dan menjelaskan waktunya terlalu singkat. B. Meminta konselor untuk meminta konseling pada guru bimbingan dan konseling atau konselor lain. C. Memberikan layanan konseling saat itu juga bahkan bila mana perlu tidak mengikuti rapat. D. Menawarkan pilihan apakah memanfaatkan waktu 60 menit atau merencanakan waktu lain. Nah, di sini kan rapatnya juga penting ya. Jadi rapatnya penting, jadi dan kita juga jangan menolak untuk konseling untuk konseling. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita menawarkan pilihan apakah memanfaatkan waktu 60 menit atau merencanakan waktu yang lain. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Berikut ini disajikan beberapa anekdota dari seorang guru olahraga tentang seorang siswi pada pelajaran olahraga. Siswi ini berkulit coklat. Hari ke-1 pada waktu pelajaran olahraga di halaman sekolah, Putri meminta izin kepada guru untuk tidak bisa ikut olahraga karena tiba-tiba sakit perut. Kemudian dia segera kembali ke ruang kelas, meskipun guru menyuruhnya ke UKS untuk meminta obat sakit perut. Hari kedua, Putri mengikuti olahraga yang dilakukan di aula sekolah dengan penuh semangat. Namun ketika olahraga dilanjutkan di halaman sekolah, Putri minta izin kepada guru olahraga dengan alasan kepala pusing dan hendak minta obat pusing ke UKS. Hari ketiga, pada pengambilan nilai olahraga lari, Putri minta izin lagi ke guru olahraga untuk tidak mengikutinya. Guru tidak mengizinkan. Putri mengatakan, Pak, kulit saya sakit apabila berada pada keadaan terik matahari. Dalam konteks bimbingan dan konseling komprehensif dengan penekanan pada layanan responsif, rekomendasi yang dapat dibuat untuk kepentingan konseling ini: A. Memperbanyak penggunaan instrumen pengembangan untuk bimbingan klasikal. B. Mengidentifikasikan bimbingan kelompok tentang kesadaran pemahaman diri dalam kaitannya dengan belajar. C. Menyelenggarakan konseling dan dilengkapi konsultasi dengan ahli kesehatan mental. D. Melakukan konseling krisis. Nah, di sini yang tepat adalah jawabannya yang D, yaitu melakukan konseling krisis. Jadi untuk konseling krisis itu digunakan sebagai salah satu intervensi dalam proses penyembuhan. Kasus-kasus yang terjadi itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi anak dan remaja, sehingga menimbulkan dampak traumatik yang mendalam seperti depresi, berbohong, kemudian psikosomatis dan membolos. Di sini lebih ke psikosomatis ya. Kita kembali ke soal berikutnya. Oleh karena sekolah mengutamakan jadwal mata pelajaran, maka tidak ada jadwal khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di kelas. Kemudian guru BK menyusun program konseling untuk siswa-siswa yang memiliki masalah serius. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip layanan BK. A. Merupakan bagian integral dari proses pendidikan. B. Disusun berdasarkan kebutuhan konseling. C. Diperuntukkan bagi semua siswa. D. Merupakan proses individuasi. Nah, di sini itu guru BK menyusun program konseling untuk siswa-siswa yang memiliki masalah serius. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang C. Diperuntukkan bagi semua siswa, karena di sini tuh programnya hanya untuk siswa-siswa yang memiliki masalah serius. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Konseling merupakan seorang siswa yang fobia dengan kucing. Hal ini disebabkan masa kecil konseling yang merasa takut dengan neneknya yang tidak dapat disalurkan. Perasaan takut ini kemudian dilampiaskan kepada kucing karena neneknya suka kucing. Hal ini yang membuat konseling merasa takut dan cemas ketika melihat kucing. Hal ini sangat mengganggu konseling karena tetangganya banyak yang memelihara kucing. Dari kasus tersebut, pendekatan apa yang cocok digunakan? A. Behavior. B. Realitas. C. Psikoanalisis.
D. Person center. Jawaban yang tepat ini adalah yang digunakan psikoanalisis ya. Jadi metode dasar psikoanalisis adalah interpretasi konflik bawah sadar pasien yang mengganggu kesehariannya, yaitu konflik yang menyebabkan gejala menyakitkan seperti fobia, kecemasan, depresi, dan juga kompulsi. Nah, kita lanjutkan kembali. 4 langkah pokok dalam PTBK dengan urutan yang paling benar adalah A. Refleksi, merencanakan, melaksanakan tindakan, analisis data. B. Merencanakan, melaksanakan tindakan, mengamati, refleksi. C. Refleksi, analisis data, merencanakan, melaksanakan tindakan. D. Merencanakan, melaksanakan tindakan, refleksi, dan analisis data. Di sini ya, menurut Chemnitz dan McTaggart, bahwa penelitian tindakan pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi soal jawaban ini A, B, C, D itu yang sesuai adalah yang B. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya lagi. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan dasar dalam pandangan konseling realitas, kecuali A. Cinta dan memiliki, B. Kekuasaan, C. Kebebasan, D. Tanggung jawab. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi dalam pandangan konseling realita itu, manusia lahir dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan, mencintai dan memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini yang tidak ada adalah yang D, yaitu tanggung jawab. Jadi kecualinya yaitu yang D, tanggung jawab. Soal selanjutnya, guru BK di sebuah SMA sedang membantu seorang peserta didiknya yang mengalami putus cinta dengan pacarnya. Gejala yang tampak adalah kurang semangat mengikuti pelajaran, menarik diri dari pergaulan atau menyendiri, serta menghindari interaksi dengan lawan jenis. Berdasarkan gejala yang muncul, maka guru BK sedang menghadapi peserta didik yang mengalami distorsi pada aspek A. Emosi, B. Kognitif, C. Afeksi, D. Lingkungan. Di sini adalah peserta didiknya mengalami putus cinta dengan pacarnya ya. Berarti distorsinya yang tepat adalah yang C. Afeksi. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.